Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia. Selamat bertemu kembali dengan Pak Guru dalam pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, muatan PKN. Nah, bersama saya Pak Musti dan teman kalian. Siapa namanya? Kak Sakila. Halo semuanya. Baiklah. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai dalam Pancasila. Tetapi tahukah kalian sejarahnya lahirnya Pancasila sebagai bangsa Indonesia, sebagai generasi penerus bangsa? Kalian harus tahu sejarahnya. Yuk kita cari tahu. Ayo kita cari tahu. Nilai-nilai Pancasila pada masa kebangkitan nasional. Pertama, diawali dengan BPUPKI. Siapa yang tahu apa itu BPUPKI? Apa ya Pak Guru? BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, BPUPKI dalam bahasa Jepang namanya Dokuritsu Junbi Chosakai yang dibentuk tanggal 1 Maret 1945. Sudah mengerti Mbak Sakila? Sudah. Berikutnya, setelah terbentuk tanggal 28 April itu baru diumumkan, baru diresmikan di Gedung Chusaingin, sekarang Jalan Pejambon, Jakarta, dan sekarang menjadi Gedung Departemen Luar Negeri. Nah, sekarang kita lihat struktur BPUPKI. Siapa ketuanya? Siapa wakilnya? Nah, kita lihat. Ketuanya Dr. Rajiman Widyadiningrat. Kemudian wakilnya Ije Bangse dari bangsa Jepang. Kemudian dari Indonesia namanya Raden Panji Suroso. Berikutnya, setelah terbentuk diadakan sidang ke-1 BPUPKI. Nah, apa saja yang dibahas di sana? Yuk kita lihat. Nah, sidang yang pertama dimulai tanggal 29 Mei 45 sampai tanggal 1 Juni 1945. Nah, ini membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Karena apa? Ketika Indonesia mau menjadi sebuah negara, harus punya dasar negara yang kuat. Nah, ada 3 tokoh nasional yang mengemukakan tentang dasar negara. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang terakhir Insinyur Soekarno. Nah, gambar ini itu gambar ketika sidang BPUPKI yang pertama. Yuk kita lihat apa yang diusulkan masing-masing tokoh bangsa tersebut. Nah, ini dimulai dari Mr. Muhammad Yamin. Nah, dia mengusulkan 5 sila dalam Pancasila. Nah, yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Dan yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Mr. Supomo. Nah, Mr. Supomo ini mengusulkan rumusan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Nah, apa saja yang dirumuskan? Kita lihat. 1, persatuan. 2, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial. Yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Nah,
dia mengusulkan rumusan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, rumusannya adalah 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga coba Mbak Sakina dibaca. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas tersebut diberinya nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa. Untuk selanjutnya, tanggal 1 Juni kita memeringati sebagai hari lahir istilah Pancasila. Nah, tolong perlu diingat Kak Sakila dan teman-teman, tanggal 1 Juni itu kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Makanya kenapa Pak Guru mengawali dengan sejarah Pancasila? Biar anak-anak itu tahu sejarahnya tentang lahirnya dasar negara yaitu Pancasila. Nah, berikutnya setelah tadi sidang BPUPKI yang pertama ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara. Lah, ketiga tokoh itu dalam merumuskan dasar negara belum tentu semuanya diterima. Ini masih berlanjut. Kemudian dibentuk panitia 9. Nah, panitia 9 ini dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Ini panitia 9. Anggotanya adalah Insinyur Soekarno ketuanya, kemudian wakilnya Muhammad Hatta, Abdul Mujahid, Abdul Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan A.A. Maramis. Nah, kemudian panitia 9 ini setelah terbentuk kemudian mengadakan sidang panitia 9 tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan rumusan yang bernama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, apa saja yang dirumuskan di sana? Coba kita lihat. Rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berikutnya rumusan tadi yang tertuang dalam Piagam Jakarta pun itu juga belum dinyatakan sebagai dasar negara. Selanjutnya dibentuk PPKI. Nah, setelah BPUPKI tadi dibubarkan, maka 7 Agustus 1945 Jepang membentuk PPKI. Nah, PPKI itu apa Mbak Sakila? Tahu tidak singkatannya? Apa ya? PPKI membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut apa? Dokuritsu Junbi Inkai. Jadi PPKI itu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, memang bangsa Indonesia itu terus berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita lihat struktur organisasi PPKI. Nah, ketuanya adalah Insinyur Soekarno, wakilnya Dr. Muhammad Hatta. Kemudian ini ada penasihatnya, ada anggotanya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ini, ada 24 anggotanya. Nah, berikutnya, proses penetapan dasar negara Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, tadi dinyatakan bahwa dalam panitia 9 itu menghasilkan Piagam Jakarta, sudah menghasilkan 5 sila yang hampir
mendekati dengan rumusan Pancasila yang sah dan benar. Tetapi ada satu yang berbeda, yaitu pada sila yang pertama. Nah, sebelum sidang tanggal 18 Agustus 1945, nah, PPKI ini kemudian mengundang tokoh Islam, ya, mengundang tokoh Islam melalui Bung Hatta. Nah, Bung Hatta ini menemui beberapa tokoh Islam. Nah, untuk apa? Untuk menyatakan bahwa sila pertama dalam Panitia 9 dan yang dirumuskan Panitia 9 dalam Piagam Jakarta itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini menurut masyarakat Indonesia bagian timur mereka tidak setuju. Nah, mereka tidak setuju karena apa? Ini kurang mewakili karena di sana itu juga ada agama lain, ada agama Kristen, ada agama Katolik. Nah, mereka tidak setuju dengan sila yang pertama. Nah, ini mohon diadakan perubahan. Nah, kemudian Bung Hatta ini menemui 4 tokoh Islam. Satu menemui Ki Bagus Hadikusumo. Yang kedua Kasman Singo Dimejo. Kemudian Kiai Haji Wahid Hasim dan Teuku Muhammad Hasan. Kemudian mereka bermusyawarah. Nah, akhirnya tercapai kata sepakat. Nah, sila ke-1 dalam Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, begitu mereka itu tokoh-tokoh bangsa yang berjiwa besar. Mereka suka bermusyawarah. Mereka tidak ingin mementingkan kepentingannya sendiri. Mereka lebih mementingkan kepentingan negara ini. Nah, akhirnya seperti tadi ada penggantian sila yang pertama yaitu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu anak-anak tadi sejarah tentang bagaimana lahirnya dasar negara. Baru sekarang kita mau mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini dilambangkan dengan sila bintang. Bukan sila bintang, bintang emas. Nah, lambangnya bintang emas. Nah, nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalamnya? 1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita sebagai umat beragama, agama apapun yang ada di Indonesia harus percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kita tidak boleh mengganggu ibadah agama lain. Nah, mereka apa? Mereka dijamin oleh undang-undang. Yang ketiga, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Yang kelima, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Itu nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang pertama. Nah, anak-anak di rumah juga harus bisa menyebutkan nilai-nilai sila pertama yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas. Nah, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah 1. Mengakui persamaan hak, harkat dan martabat. Jadi semuanya manusia itu punya harkat dan martabat yang sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Yang kedua, tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi kita terhadap orang lain itu tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling melecehkan. Yang ketiga, saling mencintai antar sesama manusia, karena kita ini diciptakan Tuhan itu sama derajatnya, makanya kita harus saling mencintai antar sesama manusia. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari itu harus kita junjung, kita laksanakan. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, yaitu memberikan bantuan bagi yang membutuhkan.
membutuhkan bantuan bencana alam, bantuan tanah longsor, kena tsunami, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, saling menghormati dan menjaga kerukunan antar warga masyarakat. Karena memang dengan hidup rukun, hidup kita akan menjadi tentram, damai, dan aman. Berikutnya adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. pohon beringin. Lah, ya apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Kita lihat dulu. 1. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus mengutamakan dulu kepentingan negara dulu, baru melaksanakan kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta kepada tanah air dan bangsa. Keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan punya tanah air Indonesia. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku apapun. Tapi semuanya sama. Yang penting rasa persatuan. Yang berikutnya adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, nilai apa saja yang terkandung di dalamnya? 1. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, jadi kalau kita punya keinginan, ya kita tidak boleh memaksa orang lain mengikuti keinginan kita. Harus kita tawarkan dulu, kamu mau atau tidak. Kalau mau, ya ayo kita laksanakan bersama. Kalau tidak mau, ya jangan dipaksa. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, ini penting. Nah, ini penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus selalu bermusyawarah untuk memutuskan suatu keputusan. Yang ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah. Jadi keputusan ketika sudah diambil, ya kita harus menjunjung tinggi, kita harus menghormati. Kemudian, dengan penuh rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Yang kelima, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika anak-anak itu misalnya di kelas musyawarah kerja kelompok, belajar bersama, atau musyawarah yang lain, memilih ketua kelas. Nah, ketika ada teman yang punya pendapat, kita dengarkan dulu, kita hargai pendapatnya. Kemudian kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan apa? Padi dan kapas. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah 1. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Jadi kita harus membiasakan berlaku adil terhadap sesama. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, ini penting dalam kehidupan sehari-hari, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jangan anak-anak itu menuntut haknya tapi meninggalkan kewajibannya. Jadi kewajibannya dilaksanakan, baru kita mendapatkan hak kita. Kemudian yang ketiga, suka bekerja keras. Nah, anak-anak ini mumpung sebagai pelajar, sebagai siswa, harus belajar giat, harus suka bekerja keras. Agar apa? Ya agar tercapai cita-citanya. Kemudian yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Nah, kita ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai teman, di sekolah, di masyarakat ini harus bisa menghargai hasil karya orang lain. Yang kelima, bersikap hemat dan tidak boros. Nah, kita harus suka menabung, ya, biar kita punya masa depan, punya tabungan ketika kita membutuhkan. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kekeluargaan. Nah, ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang suka gotong royong. Nah, itu tadi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
sila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Nah, sebagai gambarannya coba perhatikan gambar berikut. Sesuai sila keberapa gambar berikut? Nah, ini gambar ini antara umat beragama Islam dan umat agama Hindu. Ini sesuai sila keberapa ini kalau gambar ini? Sila ke-1. Sila ke-1. Nah, ini saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, ini ada Sang Buddha, kemudian ini menerima bantuan dari masyarakat. Nah, ini sesuai sila yang keberapa ini? Kegiatan kemanusiaan. Sila yang kedua. Nah, kemudian yang berikutnya, gambar berikutnya adalah, nah ini ada masjid, kemudian ada gereja, kemudian ada kuil, ada wihara, ada kelenteng. Nah, itu menggambarkan tempat ibadah. Jadi antar umat beragama kita tuh harus saling menghormati tempat ibadah umat agama lain. Kita tidak boleh merusaknya. Nah, kita harus membiarkan mereka beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau orang Islam ya ibadahnya di masjid, orang Kristen dan Katolik di gereja. Orang Hindu di mana? Di pura atau kuil. Kalau orang Buddha, agama Buddha itu di wihara. Dan ini ada Konghucu di kelenteng. Nah, gambar yang keempat ini orang sedang menjenguk orang sakit. Itu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berarti sila yang ketiga. Kok ketiga toh? Sila yang kedua. Yang berikutnya ini gambar terakhir, ini sedang belajar bersama. Lah mungkin ini menyampaikan pendapat. Nah, sila keberapa ini? Sila keempat. Nah, betul sekali, sila keempat menghargai pendapat orang lain. Nah, berikutnya, nah ini tugas untuk kalian. Tugas muatan PKN adalah tuliskan 4 contoh nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila ke-1 sampai sila yang ke-5. Jadi dari sila ke-1 masing-masing 4 contoh. Tapi sila ke-1 4 contoh, sila ke-2 4 contoh, sila ke-3 4 contoh, sila ke-4 4 contoh, dan sila ke-5 juga 4 contoh. Nah, tolong dikerjakan di buku tulis. Tulisannya yang rapi, yang bagus, bisa terbaca, kemudian dikirim, difoto dulu, dikirim lewat WA, atau kirimkan saja lewat link Google Form yang sudah Pak Guru bagikan. Selamat belajar, selamat bekerja, semoga anak sehat, sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.